ayat-ayat jihad dalam makna perang melawan orang kafir atau pemberontak yang memberontak pada pemerintahan yang adil, Bapak Ibu, itu ayatnya dengan kalimat atau dengan kata waqatilu. Jadi bukan wajahidu. Maka tak setiap jihad itu maknanya nanti fisik perang, alat angkat senjata, tidak. Dan ingat, dalam Islam pun diatur cara berperang. Maka kata ayat tadi, janganlah melampaui batas. Kalau perang itu nenek-nenek, janganlah pula ditembak lagi. Nenek itu apalah bisanya lagi? Masuk kelompok yang lemah, kecuali nek lampir. Kok nek lampir lain. Bisa dia terbang pakai tongkat, bisa dia terbang pakai sapu. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang berbahagia, hadirin wal hadirat, baik penonton-penonton gaib dimanapun berada. Kajian kita pada malam ini yakni jihad dalam pandangan Islam. Jihad berasal dari bahasa Arab yang dari segi etimologi artinya badlul wasi' yang bermakna menggunakan daya upaya atau perjuangan. Jadi dalam kamus Munjid begitu dikatakan. Asal kita menggunakan daya upaya atau perjuangan semaksimal mungkin, maka itu jihad secara bahasa atau etimologi. Ya termasuklah kemari tadi. Masjid enggak ya? Masjid enggak ya? Perjuangan datang kemari ini jihad, Bu. Saya tadi alhamdulillah janganlah dulu, ya Allah janganlah dulu malas ngeluari jas hujan. Alhamdulillah udah sampai di gang ini, sor deh, Bu. Untung tak terpleset ban di apa itu, di keramik itu. Itulah perjuangan. Secara terminologi atau istilah fikih, jihad bermakna al-muqatalatu liqamid din. Liqamat din, iya. Liqamat din. Artinya perang untuk menegakkan agama Allah. Itu jihad. Mencari ridho Allah, jihad itu. Atau berjuang dengan perang secara fisik melawan orang-orang kafir. Itu jihad itu, Pak. Jihad dengan arti khusus ini bisa dilakukan dengan aktivitas fisik, alat-alat persenjataan, harta, ilmu, lisan dan hati. Tetapi jihad ini dibagi sebagian oleh ulama pada 4 macam. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jaziri dalam kitabnya Minhajul Muslim menuliskan jihad itu ada 4, Bu. Pertama, jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang yang menyerang kaum muslimin. Jihad ini dapat dilakukan dengan menggunakan aktivitas fisik, harta, ilmu, lisan dan hati. Jihad semacam ini dinamakan jihad dengan arti yang khusus. Ini jihad dalam ayat selalu digunakan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat waqatilu. Seperti di Al-Baqarah ayat 190 sampai 195 itu membahas tentang jihad dalam makna perang. Maka ayatnya dimulai dengan waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Dan berjihadlah kalian, perangi kalianlah mereka di jalan Allah, yakni orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi ayat-ayat jihad dalam makna perang melawan orang kafir atau pemberontak yang memberontak pada pemerintahan yang adil, Bapak Ibu, itu ayatnya dengan kalimat atau dengan kata waqatilu. Jadi bukan wajahidu. Maka tak setiap jihad itu maknanya nanti fisik perang, alat angkat senjata, tidak. Dan ingat, dalam Islam pun diatur cara berperang. Maka kata ayat tadi, janganlah melampaui batas. Kalau perang itu nenek-nenek, janganlah pula ditembak lagi. Nenek itu apalah bisanya lagi? Masuk kelompok yang lemah, kecuali nek lampir. Kok nek lampir lain. Bisa dia terbang pakai tongkat,
bisa boleh terbang pakai sapu. Artinya kalau ada kakek tua, nenek tua yang berpotensi bisa menyerang kaum muslimin, mujahidin muslimin, tentara muslimin, ya dia boleh dibunuh. Bukan hanya sebatas ditawan saja. Dalam Islam perempuan juga demikian. Jangan dilecehkan, jangan dibunuh, dia ditawan. Kapan dia bisa dibunuh? Kalau memang dia berpotensi membahayakan. Perempuan sekarang apalagi kan, Pak? Banyak yang pandai menggunakan senjata tajam, senjata api, senjata yang canggih. Kalau memang memungkinkan, selesaikan dia. Anak-anak dilarang. Pohon-pohonan, hewan ternak, rumah ibadah dilarang dibombardir, di bumi hanguskan. Jadi nampak kita Pak di video ya kan. Orang Israel itu tawanannya pada luka-luka. Yang ditawan tentu muslimin Palestina. Sementara mujahidin Palestina tawanannya sehat walafiat, segar bugar, karena memang dihargai hak asasi manusianya, dihormati dia sebagai makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Karena perang dalam Islam itu bukan hanya untuk meraih kemenangan, tapi dakwah di sana menunjukkan ini loh Islam yang rahmatan lil alamin. Maka kalimat perang itu Allah tegaskan, wa qatilu fi sabilillah. Kalau mau bertempur itu karena Allah, ikut aturan Allah dan Rasulullah, itu maksudnya. Jangan bertempur itu karena ingin mengharapkan duniawi. Oh, dapat wilayah ini nanti tambah luas negara kita, dapat kekayaan alamnya, dapat alat-alat perangnya, tambah kuat persenjataan kita. Tidak, apalagi kalau mau berperang melawan orang kafir untuk pencitraan. Begitu mau perang, siaran langsung dia di Facebook, Bu. Allahu Akbar gitu. Itu udah salah niat itu. Jihad yang kedua kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri melawan orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah. Jihad ini bisa dilakukan dengan aktivitas fisik, lisan dan hati. Ya, tentu yang bisa melawan, mencegah orang-orang fasik ini kalian yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya wewenang. Kalau ustadz-ustadz pakai apa mau melawannya pakai fisik? Hah? Ada kumpul begal dubuk di jembatan flyover Padang Bulan. Mau turun kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei anak-anak lajang, apa kalian tak kasihan sama orang tua kalian yang mengkhawatirkan keberadaan kalian? Pulang, jangan bertumpah darah di sini, nanti neraka jahanam tempatnya. Belum siap ceramah, leher awak putus dibikin orang itu. Ustaz kok mau ceramah di masjid, jangan sini katanya. Tapi coba kalau yang datang itu aparat kepolisian, baru lampunya nampak Pak, lampu poredesnya itu nampak, udah bubar itu orang itu. Suara klakson itu aja datang dari jauh, udah lari orang itu. Ya kan? Jadi bisa secara fisik melalui apa? Melalui aparat penguasa yang punya wewenang, yang punya kekuatan. Jadi katanya dengan lisan juga dengan hati. Iya, itu kan ceramah-ceramah atau dakwah bil hal. Turun kita ke lapangan, kita ajak mereka melakukan aktivitas yang lebih positif. Ya, kalau itu berkaitan dengan uang, harta, kita bantu dari sisi uang, itu bisa juga. Tapi kan tak semua kita mampu berani melakukan seperti itu. Ada yang mampu tapi tak berani, ada yang berani tapi tak mampu. Kayak Ustadz di Malaysia itu Pak, ya kan, banyak pelacur-pelacur yang dia taubat. Kan dia ajak taubat, ya dia beri pekerjaan, ya dia dia ayomi. Alhamdulillah pekerjaan itu bisa mereka tinggalkan. Anak-anak pang yang mau ngelem kambing, yang mau ngisap narkoba, ya tentu pula adalah actionnya, bukan sekedar ceramah mulut tuh berapi-api, tidak. Ada uangnya keluar, gantinya baju pelacur tuh Pak. Udah itu besok dibawanya makan ke restoran, diajaknya curhat dan lain sebagainya. Setelah itu besok dia kasih pekerjaan yang lain. Itu kan, maka perlu memang ulama dan umara itu bersinergi. Iya kan? Perlu itu. Ulamanya dikasihlah sertifikasi, tunjangan dan lain sebagainya, tunjangan dakwah. Seharusnya begitu. Jadi antara pemerintah yang nangkap-nangkap pemakai sabu, pengedar sabu itu,
bisa dibina, dilatih, dimulai dari diruqyah, diterapi, dilatih dia dengan pelatihan karya. Seharusnya begitu. Cuman nampaknya di negara kita ini belum maksimal. Ada sudah ada, tapi belum merata, belum maksimal sekali. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, yang ketiga, jihad melawan syaitan. Jihad ini bisa dilakukan dengan tetap melaksanakan ajaran Islam. Mohon perlindungan kita kepada Allah, zikir, berdoa serta membaca ayat-ayat Allah. Iya. Melawan tipu daya syaitan ini bukan mudah ini, Bu. Makanya jangan pikir syaitan itu makhluk yang biasa-biasa saja. Ingat dalam hadis Nabi, dalam Quran pun disebutkan setan itu dari golongan jin dan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwasyayatin minal jin wal ins. Demikianlah telah kami jadikan musuh bagi para nabi itu syaitan dari jenis manusia dan syaitan dari jenis jin. Kalau syaitan dari jenis jin, inilah yang tak nampak. Cuman ditariknya pandangan kita supaya nengok barang-barang yang original, Pak. Iya kan? Wah, bagus barang yang lewat tuh. Dah nengok film-film porno dan lain sebagainya. Itu daya tariknya. Kalau syaitan manusianya bagaimana Ustaz pengaruhnya? Ya ngajak bikin jahat bersama. Ngajak korupsi bersama, ngajak curang bersama. Itu kerjaan setan manusia. Dan setan manusia ini kadang-kadang ada dalam rumah tangga kita sendiri. Siapa itu? Istri, pasangan, suami. Bang, abang kok goblok kali ku tengok jadi laki. Kenapa aku bilang gitu? Itu laki si Anu baru 6 bulan, Bang. Tapi udah bisa beli ribon. Memang ada tipe orang gitu, Pak. 6 bulan dia menjabat, tapi kekayaannya macam udah 2 periode. Orang memang otaknya nyari duit, cari uang masuk, uang kemasukan, uang kesetanan. Memang itu di mana job basah, di mana ini, di mana itu. Memang itu yang dipikirannya. Suami yang baik budi, yang takut pada Allah, hidupnya penuh dengan ridho dan qanaah, tidak usah dibodoh-bodohkan, jangan digoblok-goblokkan, dihasut-hasut. Nanti dia jadi korupsi, nanti dia jadi jahat. Kan setan juga itu kan. Kalau ada pasangan kita yang menggoda kita, ini melawan dengan segala upaya melawan setan ini, Bapak Ibu, ini pun jihad. Termasuk mau melangkah ke masjid nih tadi. Aduh, hujan pilek pula nanti, demam, masuk angin, repot lah anak-anak nanti gara-gara awak. Udahlah nggak jadi ke masjid. Udahlah pakai payung tuh, Mak, kata anaknya, kata menantunya. Malaikat datang. Akhirnya bismillah tawakal tuh, ambil payung. Ada pula setengah jalan. Pulang lagu balik daripada demam. Ini kacau ini. Kacau ini. Ada juga memang yang sampai ke masjid. Nah, yang keempat kata beliau, jihad melawan hawa nafsu. Ini jihad yang paling besar. Kuat pun fisik kita, canggih pun persenjataan kita, kalau dengan hawa nafsu kita berperang, kalah sesungguhnya kita itu. Kalah. Itulah yang dibuat Israel itu. Berperang dengan hawa nafsu sampai anak-anak yang umur 1 tahun pun mereka bunuh. Yang hamil dalam bentuk janin mati. Remaja, bocah remaja mati. Karena dengan hawa nafsu. Jadi kalau udah keinginan yang buruk itu, Pak, menggejolak dalam hati kita ini, itu wajib dilawan itu. Jangan pikirkan hawa nafsu itu hanya untuk di bulan Ramadan. Tidak. Makan berlebihan pun hawa nafsu itu. Nabi Zakaria kalau tak salah saya, saat ingin diganggu digoda setan, tak bisa. Sampai 1 malam makanlah Nabi Zakaria ini agak kekenyangan. Sehingga tak terbangunlah dia. Kesianganlah dia bangun untuk munajat kepada Allah. Besoknya didatangi sama setan. Dari sekian cara kulakukan untuk menggodamu tak bisa, wahai Zakaria. Tapi tadi malam aku berhasil.
mengkecohmu. Apa yang kau lakukan? Kau makan begitu congok, kau makan begitu banyak, hingga bangunmu terlambat untuk munajat kepada Allah. Sejak itu Nabi Zakaria jerah, nyesal, taubat, tak mau lagi makan congok. Tak mau dia makan malam. Kita udah jelas jelang maghrib tadi makan nasi, pulang pengajian habis isya nanti dibelikan anak sate lewat. Mak ini ada mak tadi serabi, sisa 3 lagi, habis ludes. Wajarlah payah kita bangun malam untuk tahajud. Karena salah satu resep untuk mudah dan gampang tahajud itu mengurangi makan malam. Jadi sebaiknya kalau kita mau makan nasi atau makan-makan yang mengandung karbohidrat atau makanan berat bahasa kita, sebelum maghrib lah sebaiknya Bapak Ibu. Nah, dari yang makan tadi sebelum maghrib, udah? Wah, yang udah tadi cocok. Berarti nggak boleh makan malam lagi pulang dari sini. Diingin Ustadz baksonya, jangan. Bakso pun jangan. Kalau udah kenyang, penuh perut ini Bapak Ibu, saat tidur itu nanti pulas kita itu. Dan disitulah mata ini berat untuk bangun. Untuk silap-silap, subuhnya pun gak awal waktu. Nah itu dia. Jadi jihad melawan hawa nafsu ini jihad yang besar. Lalu apa hukum jihad? Jihad yang kita maksudkan ini dalam arti perang melawan golongan kafir yang ada di negerinya, hukumnya fardu kifayah bagi kaum muslimin, yang berarti jika sebagian umat Islam itu telah melaksanakan jihad dalam makna perang, maka gugurlah kewajiban sebagian yang lain. Dari mana dasarnya? Dalilnya, argumentasinya Quran surah At-Taubah ayat 122. Wa makanal mu'minuna liyamfiru kaffatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatin liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, liyatafaqahu fid din, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dari ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa Allah menganjurkan kepada umat Islam agar sebagian dari mereka ada yang pergi berperang melawan orang-orang kafir, dan sebagian yang lain ada yang pergi menuntut ilmu agama untuk diajarkan kepada kaumnya. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, maka jihad dalam situasi seperti itu hukumnya fardu kifayah. Karena ada perintah Allah sebagian untuk memperdalam ilmu agama, sebagian lagi pergi. Walaupun semuanya tentara, semuanya mujahidin yang pandai bela diri dan menggunakan senjata, jangan semuanya. Nah, jangan semuanya. Kecuali Bapak Ibu ada darurat atau uzur syar'i, seperti misalnya keadaan umat Islam yang lemah atau sedikit jumlahnya, ya kan? Tentu bolehlah pula banyak atau semua berperang untuk melawan kelompok kafir yang diperkirakan jumlahnya lebih banyak dan lebih kuat. Atau Bapak Ibu, atau diperkirakan orang-orang kafir itu akan segera insaf dan masuk Islam. Atau diperkirakan jihad itu menimbulkan kerusakan dan kerugian yang lebih besar dibanding kemaslahatannya dalam Islam. Maka tidak usah beramai-ramai perang, tidak usah. Tidak usah. Nah, menurut kami Bapak Ibu, pada zaman sekarang ini, ya, kita umat Islam diperbolehkan meninggalkan jihad huzami, artinya jihad perang menyerang orang kafirin di negerinya. Jadi kita boleh mubah, tidak berdosa, maksudnya tak ikut memerangi kafir Israel di Palestina yang memerangi umat Islam, karena masih ada uzur syar'i. Inilah yang harus dijelaskan kepada jamaah, termasuk pada kafir-kafir yang lain. Jangan pula gara-gara kita benci, apalagi istilahnya, marah, murka sama kafir Yahudi Israel, lalu jumpa kita di Medan ini orang Israel, bunuh, nggak bisa. Nggak bisa. Karena tak sedang di negeri sana.
bukan di negeri sini yang berkecamuk, yang membantai, membunuh orang-orang Islam itu tak boleh itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, fatwa tentang ini ada dalam kitab Al-Muhadzab Syekh As-Siraji. Maksudnya fatwa bahwa boleh kita tak ikut berperang melawan orang-orang kafir. Nah, boleh kita tak ikut berperang melawan orang-orang kafir. Jadi mana solidaritas kita? Misalnya dibilang orang, oh enggak, dari situ solidaritasnya. Solidaritas kita bukan hanya perang secara fisik, walau nanti itu dituntut. Nanti itu dituntut. Solidaritas kita di Quran surah 195. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan berinfaklah kalian di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Ada bapak-bapak pemerintah sekarang ini tak ngerti lah Bapak Ustaz. Diam dia saat Palestina dijajah, dibunuh warga sipilnya. Maunya kita ini dibolehkanlah ke Palestina ikut perang. Dalam hati awak, wak ni badannya pun sameter kotor. Wak pandai wak main senjata api. Tembak pandai wak? Wak pandai Pak Ustaz. Itulah wak cuma pandainya main tembak-tembakan. Udah mau perang pula ke Palestina. Masalahnya apalagi kita ini dah tua, mikirin apa lagi? Peranglah, kalaupun mati dah jihad, surga tempat kita. Segampang itu maksud. Iya, mana bisa perang nggak ada persiapan. Bahkan di sini nanti ditunda perang itu demi menyusun kekuatan umat Islam. Alhamdulillah hari ini Palestina itu ada genjatan ya Pak ya, ada gencatan senjata. Jangan pula uak ni semangat mau berperang, angkat senjata pun tak telapnya, coba nggak kuat yang angkat, nggak, aduh. Begitu sampai ke sana Pak subuh udah ditengok ya, duar, suara bom, duar, suara artileri itu meledak. Apa nggak habis pempes dibikinnya di sana? Terkencing-kencing dia, buat ketakutan. Jadi jangan sembarangan salahkan pemerintah, bukan begitu cara jihad kita. Udahlah menggunakan senjata nggak pandai, bela diri juga tidak, sakit-sakitan pula yang mau jihad ke sana ini. Alah. Apa sakit Bapak tuh Bu? Sakit asam lambung. Cemana mau berjihad sakit asam lambung? Begitu besok perang nangis dia duluan. Nangis bukan karena ketakutan, tak dapat lontong sayur, lapar, naik asam lambung. Cobalah. Jadi bagaimana jihad kita? Dengan harta di jalan Allah, karena Allah. Jangan jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Mau perang gak ada persiapan, gak ada kekuatan, mati konyol. Mati konyol. Jadi tadi saya bilang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan harta. Tadi saya bilang juga tidak boleh membunuh orang kafir di negeri kita, karena negeri kita ini darul dakwah, darul aman, negeri yang aman, negeri dakwah. Ini bukan sedang bergejolak. Tak ada yang mau kita tolak, tak ada yang mau kita lawan, maksudnya peperangan yang sedang berkecamuk, tidak ada. Karena di antara hikmah atau tujuan berperang itu yakni menolak mudarat. Menolak mudarat. Istilah lain jihad difa'i. Ya, karena terlebih dahulu dilawannya kita maka mestinya, karena terlebih dahulu dijoliminya kita maka harus membalasnya. Sebab itulah tadi di ayat Quran tadi yang kita bacakan tadi, perangilah orang-orang yang telah memerangi kamu di jalan Allah. Kan begitu kan? Islam itu terlebih dahulu diserang baru menyerang. Karena Islam itu tidak boleh mengganggu. Muslim itu seperti lebah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita bertetangga pun demikian, walaupun tetangga kita non muslim kanan kiri. Jangan kita duluan yang menzolimi, jangan kita duluan yang mengganggu, membuat dia tak nyaman tinggal di komplek kita, tak nyaman tinggal di gang kita, di blok kita itu. Itu harus kita junjung tinggi. Memang hadis Nabi itu, Muslim itu bagaikan lebah. Tengoklah kehidupan dan filosofis dalam lebah itu kan Pak, bersatu mereka, jangan ganggu satu. Kalau ganggu satu, insya Allah
habis wajah kita merah semua. Kan gitu. Lebah itu hidupnya nggak mengganggu, tertib, sportif. Dia bergantung di atas pohon yang besar. Makanya ada grup lebah bergantung. Udah, tempat yang dia tinggali itu pun tak rusak dia bikin. Tidak patah dahan tuh, tidak jadi lapuk. Bukan seperti rayap, bukan seperti kumbang aneh-aneh, bukan. Kalau rayap memang itulah habis uang dimakan rayap. Bukan. Kenapa dibilang habis uang dimakan rayap? Gara-gara rusaklah alat-alat rumahnya, manggil tukang beli bahan, keluar duit. Dimakan rayap lah itu. Kalau lebah tuh tengok, tempatnya higienis, bersih. Yang dihasilkannya pun yang baik-baik, yang berguna, bermanfaat untuk orang. Jadi muslim itu hidupnya kalau bisa bermanfaat lah Bapak Ibu yang dirahmati. Jangan memudaratkan orang. Udah jelas gang sempit, diparkir di situ mobil pribadi. Ini kan nyusahkan orang ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada tidak begitu di lingkungan kita? Ada. Saat kan masalahnya gang buntu. Iya, walaupun gang buntu, kalau rumahnya paling ujung ya wajar. Ini kadang-kadang 3-4 rumah ada lagi ke ujung, payah lewat. Yang depannya pun merasa tak nyaman, terganggu. Ini kan bukan watak lebah ini. Jadi umat Islam, Ustadz kan depan rumahnya orang Kristen dan Muslim, walaupun non Muslim, jangan kita menzolimi, itu merampas hak bertetangga. Apalagi Bu, kebiasaan di lingkungan kita Bapak Ibu, ternak ayam, kandang tidak ada, teras nggak ada, dilepasi ayam tuh masuk ke teras tetangga, taiknya ditinggalkan. Habis ayam tuh kenduri dia, sepotong pun tak sampai ke rumah yang ditaiki ayam tadi. Apa nggak mancing ini namanya nih? Mancing ini kan? Cuman kadang-kadang orang begini ditegur, merajuk Pak, merajuk. Allah bilang aja Pak Ustadz iri misal, bilang aja Bapak nggak senang karena nggak ada ayamnya. Loh, bukan. Jadi umat Islam tusuk. Tapi insya Allah saya yakin yang udah ikut pengajian tak begitu. Itu rata-rata yang tak ikut pengajian, yang bikin kasus sengketa tak baikan sama jiran tetangga karena perangainya, karena perbuatannya. Itu saya yakin orang-orang yang nggak ngaji itu Pak, yang nggak duduk di masjid. Orang kalau nggak duduk di masjid hatinya keras. Itu yang nggak baca Qurannya itu hatinya keras. Kalau udah duduk di masjid dengar taklim, mau baca Quran walaupun mungkin tiap malam Jumat wirid, udah jadilah itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kita tutup dengan ini sekali lagi, apabila golongan orang kafir itu telah memasuki daerah Islam dan menyerang umat Islam, maka hukum jihad menjadi fardu ain, wajib bagi setiap umat Islam baik laki-laki maupun perempuan atau anak-anak. Kalau tadi kan menyerang, membalas serangan ke negeri orang kafir, ke wilayah orang kafir. Ini memang orang kafirnya yang datang. Kayak posisi mana itu sekarang Pak? Kayak posisi Palestina lah. Gajah dikepung terus dari kanan kiri, dari laut. Maka menjadi fardu ain, wajib bagi setiap umat Islam baik laki-laki maupun perempuan atau anak-anak, serta wajib ain pula jihad itu atas setiap muslim yang berada di tempat-tempat yang jaraknya kurang dari 94 km. Dan wajib kifayah jihad itu bagi umat Islam yang berada di tempat-tempat yang jaraknya 94 km dari musuh atau 2 marhalah. Maksudnya, contohnya, kalaulah Pak perang Tanjung Merawah dikepung, tentaranya habis, TNI-nya tidak ada lagi. Kita umat Islam lah yang mau ngangkat senjata misalnya, yang dari sini ini kan ke Tanjung Merawah nggak sampai 94 km kan, ya kan Pak? Nggak sampai 2 marhalah, maka tak boleh menjamak ke Tanjung Merawah. Jangan pula gara-gara muter-muter Tanjung Merawah tengok kilometer mobil, udah 100 kilo dek, berarti tidak bisa kita menjamak ini. Menjamak orang tuh di masjid Tanjung Merawah, nggak bisa. Jaraknya tidak sampai 94. Maka menjadi wajib bagi masyarakat Tanjung Merawah, Amplas dan sini untuk berperang melawan orang kafir yang datang menyerang Tanjung Merawah, orang muslimin Tanjung Merawah.
Yang di luar itu, yang di atas 94 km, maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Artinya, kita bikin contohnya, orang Langkat tidak mesti lagi datang semua mujahidinnya lah kita bilang untuk berperang di Tanjung Morawa. Kenapa? Mereka sudah lebih dari 2 marhalah. Jadi kita wajarlah Indonesia nggak ikut ke sana, karena jauh. Karena jauh. Dengan cara apa? Ada tetap cara yang dilakukan pemerintah agar bisa membantu Palestina. Alhamdulillah, lihatlah, kan sudah mulai ada gencatan senjata, masing-masing menahan diri karena kedua belah pihak sudah dihubungi oleh PBB agar lebih mengedepankan mengemukakan rasa kepedulian terhadap warga sipil. Jangan pula anak-anak yang tak ada dosa, wanita yang lemah, kemudian orang tua yang lemah jadi korban. Nah, itulah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah mengenai hukum jihad. Bisa jihad dalam makna perang ini menjadi fardu ain atau wajibin, bisa juga menjadi fardu kifayah. Demikian juga ketika negeri orang kafir itu akan diserang sekalipun kita tidak dituntut mesti semua berangkat dari golongan mujahidinnya, dari golongan tentara-tentaranya, tidak mesti. Tetap mesti ada yang memperdalam ilmu agama. Karena nanti kalau mati semua alim ulamanya yang ikut berperang, habis Qur'annya mati semua yang ikut berperang, maka wah ini mudaratnya pun lebih besar lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebab itulah tidak boleh kita salah kaprah, salah memahami dalam masalah perang ini. Ada orang begini, mau saya sampaikan Pak. Dibacanya ayat wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ini yang dipakai orang-orang teroris itu Pak, tanpa melihat ilat, ya, keberadaan ilat hukum atau sebab hukum. Pokoknya asal tak seakidah, tak semanhaj, bunuh, ledakkan bom, karena itu jihad juga dalam pandangannya. Bahkan kalau mati katanya itu menjadi mati syahid. Itu bukan mati syahid, itu mati offside. Tak ada itu. Nah, itulah akibat membaca ayat tidak memahami tafsir dari ayat tersebut. Ya, tidak mengetahui sababun nuzul, sebab turun ayat tersebut. Jadi pokoknya asal nampaknya orang musyrik, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ditikam jadi, ditembak jadi, bom pun jadi, bahkan bom bunuh diri. Itu salah. Jadi ayat-ayat seperti itu berlaku ketika memang kita diserang, lalu ingin membalas, di mana saja pun mereka kalian jumpai, bunuhlah dia. Sama seperti nanti di Palestina itu Bapak Ibu, saat orang Yahudi berlindung di balik pohon gorkot, berlindung di balik batu-batu karena di sana banyak bebatuan, ya sama seperti di Arab Saudi. Ketika batu itu berkata, wahai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia. Bunuhlah dia. Maka seandainya dia berlindung di balik batu masjid sekalipun, tangkap, bunuh dia. Jadi ini tidak dalam keadaan di negeri yang aman seperti di Jakarta kemarin, di Medan ini atau di tempat-tempat lain. Ini keliru, salah. Ya kesimpulannya masih banyak jihad lain yang bisa dilakukan tanpa harus perang di Indonesia ini ya maksud saya ya. Seperti jihad dalam makna beribadah kepada Allah bersungguh-sungguh, karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran pun, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad sungguh-sungguh di jalan kami, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami, kata Allah. Itulah orang-orang yang bersuluk, bertorekat itu. Mereka itu pun berjihad. Mereka yang membangun yayasan, membangun panti asuhan, membangun rumah-rumah Quran pendidikan, itu pun berjihad dalam makna dakwah, jihad pendidikan. Ada lagi melalui harta, ya masing-masing Pak.
ada yang jihad melalui profesi, ada yang jihad melalui harta. Polisi-polisi itu bisa berjihad asal lillahi ta'ala.